Antum coba dikit sambalnya. Kita kasih solusi. Langsung ungu Wih. nanti dia. Wih, biru, ungu. Ungu. Ini kurang banyak itunya, bunga telangnya di bawah dia. Ini nggak dibaca-bacain kan, Dok? Enggak. Kok betul-betul berubah warna? Enggak salah dia sama antum dia takut. Jinnya udah takut. Oke. Terus diapain lagi tuh? Oh, iya. Bukan sendok. Masya Ada Allah. tadi. Ini apa? Oh, itu sendok. Aduknya juga ada hitungannya, Dok? Enggak, tapi ngaduk ke kiri aja. Ke kiri. Arah kiri. Bedanya makanan? Nah, orang bertawaf kan kiri. Oh, oke. Jadi sunnahnya, fitrahnya sel itu semuanya berputar ke kiri. Nggak ada sel tubuh kita yang mutar ke kanan. Jadi di counter clockwise ya. Iya, kan sama aja, kecampur juga. Ya sama, cuman secara filosofi kitanya Oke. di dunia makro dan mikro itu ya supaya berselaras dengan apa yang ada di alam Oke. dan di tubuh kita, ya ngikutin aja putaran itu. Oke. Tuh ilmunya. Nah, Ini jadi gimana nih? Yang ini minum dulu. aja, Minum dulu. mumpung anget. Ompong hangat ya. Bentar, coba saya cek dulu. Takutnya teman-teman pada nggak tahu, Dok. Kesian mereka pada nggak tahu gimana cara ngecek minuman hangat apa enggak. Oh iya betul. Iya, anget kan. Padahal kalau di sini tinggal pegang gini, Dok. Itu juga bisa. Oke, bismillah. Wow. Saya pikir rasanya Itu bunyinya tolong digedein lagi. enggak, saya pikir asem. Karena kena madu. Kalau racikan beliau udah takarannya pas. Kalau saya mungkin amburadul kali, Dok. Ada cinta di situ. Itu lendir apa semua insya Allah hilang. Padahal ada black pepper loh. Iya. Nggak kerasa kan? Sampai lupa sih. Dikit aja. Tapi itu buang lendir. Jadi kalau antum pengen nge-MC dulu atau apa, minum itu dulu. Oke. Gitu. Kan cakep nih warnanya nih. Ya, Ini isinya bunga warna. telang. Mhm. Ini ada di toko kita juga di Kebun Sehat JSR. Oke. Nah nanti disaring aja nih. Disaring. Jadi enggak si Mau diminum juga nggak apa, cuman aneh males minumnya kalau ininya tuh. itu, apa namanya sih bunga-bunganya ini ya? Iya. Itu ada serai, ada bunga telang, kayak ada jahe sedikit juga. Gimana Enak, itu diminum gitu Di sini aja ya? enak. Ya diminum kalau mau kasih madu boleh, Oke. kalau nggak dikasih juga aneh biasanya minum tawar gitu aja. Enggak ada gula putih. Enggak lah, kalau kita udah biasa kayak begini minum tawar, manisnya pakai beginian kita makan. Gitu caranya. Gula putih enggak tuh? Enggak loh. Itu kan sudah cerai sama dia. Udah enggak diminum, dokter bilang gula. Udah talak. Oh gitu. Saya paling pagi-pagi kan minum teh. Ngefek banget. Ngefek banget ya Jadi ke kalau tubuh ya? biasanya kalau memang perlu makan sesuatu yang manis ya madu, kalau nggak gula aren, gula singkong gitulah. Nih, saya juga mungkin memang dokter doang yang punya. Saya juga bisa. Boleh tolong gelas dong? Coba saya ambil dulu, Dok ya. Nah, ambil. Oh, saya ambil dulu ya bentar ya, Dok ya. Karena minum kelapa. Iya, betul. Nah, tuh, saya juga punya. Oh iya, mau diapain? Nah, jadi untuk gimana caranya untuk ikhtiar saya sebelum syuting podcast, apa segala macam, kandungan-kandungan juga herbal nih, Dok. Oke. Wah, nih. Propolis hepro. Oke. Wah. Oke. Ini kok dokter ketawa sih? Bener, Dok. Nah, tuh. Iya. Jadi ada dibukain dong dan Ini pakai pisau nih. pakai pisau. Bukain ya. Ah, nih Avon, Dok, Avon. Nah, tuh. Jadi kan saya waktu itu kan agak suka repot, belum tahu ilmu yang segala macamnya, Dok, tadi kan campuran-campurannya. Nah, jadi untuk ikhtiar saya ketika saya mau syuting podcast apa segala macam. Nah, ini cukup 5 sampai 10 tetes, Dok. Kalau saya versi saya nih, Dok. Jadi suara tuh jadinya Kalau 11 tetes? Hah? Lebih cempreng. Mungkin lebih dikit boleh ya. Takutnya kelebihan bener jadi cipmang lagi suaranya. Nah, jadi satu Antum tahu propolis itu apa? Propolis. Lebah itu makhluk yang luar biasa, bahkan mereka dapat wahyu. Betul, dan dia disebutkan juga kan dari Al-Qur'an. Oh iya. Nah, jadi lebah itu semua produknya itu boleh dibilang semua unsur manusia ada pada lebah. Oke. Salah satunya sih ya. Bahkan lebahnya itu bisa dimakan. Kalau lebah muda, ada namanya larva lebah muda, saya pernah makan. Itu Yang enak. nyengat-nyengat begitu. Iya, tapi larvanya. Jadi bikin bubuk itu ternyata mirip banget kayak susu bubuk gitu rasanya, baunya. Oke. Nah, itu sumber protein, asam amino juga sama kayak kelapa. Oke. Cuman ini dalam versi yang lain Allah ciptakan. Nah, jadi gini, biar
kita mengenal ilmu lebah nih begini, biar gampang gini. Kalau antum lihat pohon gitu kan, pohon itu kan dia mengambil saripati tanah dari akar, dia bawa ke atas. Yang terbaik itu akhirnya dengan izin Allah, kuasa Allah itu menjadi bunga dan akhirnya menjadi buah. Oke. Dari yang terbaik ada pada tanah tadi. Iya. Lalu si makhluk ini datang untuk mengambil saripatinya. Saripatinya untuk mereka bawa ke sarang markas mereka untuk diolah. Misalnya Lebah atau mungkin hewan-hewan lainnya, kupu-kupu gitu ya. Ya, kita bahas lebah di sini. Jadi lebah itu akhirnya mengambil saripati yang ada pada nektar, kita sebutnya, yang ada pada pohon tadi itu, untuk dia bawa di sana untuk diolah di pabriknya dia, di sarang itu kan. Jadi lebah itu sendiri setelah mereka mendapatkan nektar itu akhirnya mereka bawa ke sarangnya atau pabriknya itu. Yang sarang itu kan terbuat dari wax lilin. Maka sekarang mulai tren tuh orang makan lilin lebah, karena sarang lilin tuh atau sarang lebah itu banyak kalsiumnya, magnesiumnya, kaliumnya. Dia salah satu sumber makanan terbaik ya untuk manusia. Di samping kita makan madunya juga kan kalau kita makan sarang lebah. Nah, menariknya dalam sebelum si lebah itu memasukkan saripatinya ke dalam segi 6. Yang si 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Iya, 6. Segi 6 itu heksagonal itu. Itu kan sarang itu sama dia dilapisi dulu sarang tadi dengan cairan yang disebut dengan propolis itu. Jadi sarang itu atau mungkin cairan tadi yang jadi lilin yang melapisi sarang tadi itu yang disebut dengan propolis itu, dia melapisi sarang tadi untuk sebagai antiseptiknya. Pada sarang tadi dan untuk membuat madu itu tetap steril. Paham ya? Berarti dia udah sepintar itu tuh hewan tuh ya, Dok. Hewan pintar. Hewan sangat pintar. Masya Allah. Jadi ketika masuk dia centrifuge di situ, diaduk sama dia kan, macam gitu. Nggak perlu pakai bor tuh itu. Kalau itu aduk, tercampurlah sama propolis tadi. Jadi makanya propolis itu dikenal sebagai salah satu antiseptik dan tanda kutip antibiotik alam yang diproduksi lebah. Nah, ternyata dilakukan penelitian, ternyata resin-resin apa segala macam bahan yang ada, saya lupa itu kan banyak banget yang ada pada propolis itu ternyata punya efek yang sangat powerful ya untuk manusia, karena juga dia ada mineralnya juga, ada enzimnya juga, kemudian juga anti radangnya juga, kayak antibiotik gitu lah. Nah, seperti itu. Jadi ketika antum minum kayak begitu sebenarnya seperti antum minum antibiotik, tapi antibiotik plus. Apalagi kalau dicampur dengan madu. Jadi caranya tuh minum madu. Gabungin aja, Dok. Nah, ini boleh berapa banyak, Dok? Secukupnya aja. Madu tuh secukupnya tuh berapa sih? Segini? Iya, seenaknya antum lah. Segini. Ya, masukin aja, cemplungin. Nah, adukin gitu kan. Tambah lagi kali ya. Nah, tambah lagi. Dan ini juga sebenarnya masih menjadi pertanyaan nih, kenapa setiap madu tuh selalu ada kayak gumpelannya kayak di gini-gini sih? Biar keren aja. Pakai sendok juga boleh. Makasih ya, Dok, atas jawabannya ya. Biar keren doang. Iya, buat keren doang. Kan di Winnie the Pooh juga begitu tuh. Waktu kecil kita nonton. Ini kan ambil selesai. Gitu. Aduk lah. Terus ngapain pakai ini, Dok? Biar keren karena syuting. Terkuak ke jawabannya ya. Saya pikir ada khusus loh. Setawaannya gak ada manfaatnya. Iya kan? Oh, biar dia nggak nempel. Nggak juga ya. Iya kan, rata-rata madu foto produk lah, jualan madu. Pakai begini lah fotonya, ditaruh propertinya. Oh, pakai sendok juga bisa. Jualan ini juga gelas. Inilah marketingnya. Itulah marketing. Jadi ngomong kayak begini tuh kayaknya itu beli tempat madunya di mana. Oh gitu. Itu nggak usah ngomong itu mah. Antum ini gimana sih? jualan. Nah, ini hasiat baru. Nah, guys, kasih indik lagi. Tetap garam. Oh gitu. Kita aja. Udah cukup dah. Oke. Coba ya kita cobain propolis hepro ketika ketemu sama madu, ketemu sama garam. Saya nggak bahas black pepper kok, Dok. Ini aja cukup ya. Iya. Nggak usah dimasukin lagi ya. Nggak usah ya. Tempe juga nggak usah ya. Nggak usah. Coba bismillah cerita itu. Oh iya. Saya biasanya si propolis hepro ini langsung tetes. Ternyata ada kombinasi baru. Ketemu sama si madu sama ini. Udah. Sebenarnya kalau mau lebih powerful lagi kasih ini dikit. Apanya? Si probiotik tadi dikit aja. Kasih bakteri masuk lagi situ.
makin jos dia. Wah, mantap. Mantap deh. Gimana bukanya sih? itu. Saya aja nggak pernah tahu begini bukanya. Oh, oke. Dikit aja. Dokter aja deh yang ngitin. Kalau saya itu berapa? Oke. Dikit aja. Biar dia masuk bakteri. Antum lihat aja siang ini nggak perlu makan. Karena makan tadi itu mineral tadi itu memberi sinyal kenyang sebenarnya. Oke. Kenapa orang nggak kenyang? Ini baru nih cara ampuh, cara yang paling benar minum Propolis Hepro begini. Kalau pengen dapetin Propolis Hepro, cek di bawah ini teman-teman ya. @nabawi herbal official. Habis itu makan kue. Loh. Habis itu anu siapin sebentar. Apa lagi? Lebih keren lagi. Hah? Aduh. Mana? Ini namanya Shirataki. Ini coba antum buka. Ini apa sih? Afwan. Nasi. Boleh dong makan nasi dok? Boleh, tapi itu berasnya Jalur Akbar punya rekomen. Oh gitu? Iya, coba cium. Cicip nasinya? Enggak, cium aja dulu sebelum cicip. Wangi kan? Wangi? Enggak pakai pewangi itu, memang sudah dari sononya wangi. Apa dok? Apa? Gimana dok? Di Mac? Tuh enak. Berasa nih. Oh ternyata boleh makan nasi dok ya? Boleh lah. Saya juga kena syubhat. Diet Instagram katanya jangan makan nasi putih. Memang sudah waktunya Allah pertemukan kita setelah sekian lama. Banyak sesatnya. Jadi itu nasi beras kita juga yang ada di Kebun Sehat JSR itu. Yang itu beras yang Masya Allah ya. Dia kalorinya, gulanya rendah dan seratnya tinggi. Oke. Jadi itu tidak menyebabkan namanya glucose spike. Apalagi itu dok? Jadi kalau orang makan ya beras-beras biasa atau mungkin makan tepung terigu itu, kalau tanpa temennya dia itu akan terjadi lonjakan glukosa. Jadi antum makan begini tadi nih, ini ada apa tuh namanya? Ada madu, ada probiotiknya, sama propolis tadi itu, itu tidak akan menyebabkan kenaikan glukosa yang tinggi setelah makan produk berbasiskan karbo. Oh, itu ilmunya. Oke. Jadi sekarang antum sudah minum itu terus makan nasi, enggak apa-apa. Maksudnya makan aja. Oh, jadi kecuali nasinya doang tanpa pendukung yang tadi tuh. Atau nasi udah bermasalah. Emang nasi? Oh, okay. Kan beras sekarang kan sudah diputihkan, di bleaching semua segala macam, belum lagi pestisidanya. Bener, saya kemarin habis baru dapat giliran gantian sama istri buat bikin nasi itu di Magic Jar. Karena kalau kok beras sekarang agak lama juga kali bersihnya dok ya. Iya. Ngucok itu tetap aja. Kita punya beras sendiri. Oh, ada di Kebun Sehat. Kebun Sehat JSR. Nih guys, lihat guys. Tuh. Wah, mantap. Hijrah, sayur dan buah sehat. Karena memang sayur sekarang namanya beras pentik susu. Itu yang antum makan itu. Nah, ini brown rice. Oh, ini. Oh. Dia bentuknya agak lebih banyak betul O-nya dari tadi ya. Saya banyak norak banget di sini, Dok. Lah ini kan kayak ketan ya? Enggak, itu barangnya. Jadinya kayak begitu nanti kalau dimakan. Iya kan kayak ketan kan, kalau dari jauh tuh. Iya, tapi ya Masya Allah rasanya tadi coba antum cicipin. Coba. Lama-lama saya buka toko nih dok. Bener deh dok. Buka aja dah. Usah gak tuh? Ini gak? Coba deh. Jadi kayak nasi pada umum ya, saya cicipin ya pakai tangan. Iya, cuman dia tidak masih tinggi serat ya. Dan ada pestisida segala macam. Enak dimakan, ya, enak. Gitu loh. Nah ini makanannya, apa namanya itunya ya, lauknya kita, lauk sederhana yang kita bisa buat. Ini kan sayuran dari Kebun Sehat juga. Oke. Ini lauknya nih. Bisa jadi lauk. Kalau mau tambah lauk lain juga nggak apa-apa. Nah adanya ini meja tuh nggak cukup. Oke. Ayam gorengnya fried chicken nggak ada? Boleh. Dan dokter berbenturan nggak sama fried chicken dan teman-teman mana? Ayam tepung bahaya kalau dibahas. Gak usah dibahas. Ngapain dibahas? Kita mau hidup damai pak. Anda udah tahu kan jawabannya kan? Oke. Ngapain hidup banyak musuh? Artinya udah tahu kan? Oh ini jos ini antum, Masya Allah ini ya. Itu kacang apa dong? Kacang almond. Almond biasa tuh, oke. Ya, almond biasa lah. Tapi ini kalau ada juga di JSR nih. Ada. JSR almond semua ada lengkap tuh di Kebun Sehat JSR. Masya Allah.
Oke. Saya demen, ngeliatin aja demen. Krak krok terus dikasih black pepper. Udah waktunya untuk makan siang. Udah waktunya sekalian deh makan siang deh emang nih. Terus dikasih udah itu doang. Garam belum, Dok? Hah? Garam udah tadi. Garam udah tadi. Oke, kismis. Kismis udah masuk, udah banyak kismis tadi. Udah banyak juga. Tambah lagi nah. Alhamdulillah, Masya Allah nih. Masukin aja semuanya, Dok. Ini semua dah. Wah, udah cukup. Nah, kasih cuiran kurma dikit. Oke. Kurmanya dicuir. Oke. Bapalah antum. Jahe enggak dong? Jahe enggak usah. Enggak semua juga dimasukin, guys. Catat ya. Gitu, enggak semua. Tempe belum matang juga enggak dimasukin kan, Dok? Masukin kalau tempe dikit. Hah? Dikit aja, enggak kerasa nanti udah kemakan di situ. Ini kenapa nggak pakai sarung tangan ya kita yang makan? Iya, betul. Kan ada yang pro. Kenapa? Ya nggak apa-apa tangan kita yang makan ya. kita. Tolong ya netizen ya, tahu tempat ya. Komennya nggak pas nanti. Oke, set. Ini jos ini, Masya Allah nih. Kita kasih dikit lagi. Tahu lo hitungannya, beliau udah takaran feeling bro. Nggak pakai sendok takar, gelas ukur gitu. Gelas ukur mau di lab. Oke. Madu, oke. Masuk lagi ter. Oke. Masya Allah ini luar biasa ini. Kita kan belum tahu ya rasanya. Maksudnya pengen icip gitu, Dok. Sabar. Kita tungguin dari tadi. Biar dia tercampur sempurna. Oke. Adukannya juga ada hitungannya, Dok? Enggak. Bismillah. Oke. Kan dedaunan ya, maksudnya daun nih kita gitu, maksudnya aduh ketahuan dah yang biasa makan jorok. Kan jorok. Makanya ngebut makanan sampah aja banyak protes. Iya. Makan jorok aja dah. Karena makan bersih. Oke. Nah, mana piring antum? Piring. Ya, piring. Ini aja. Itu aja deh. Masya Allah. Apa aja jadi ini juga ada, Dok. Itu, Dok. Ini juga ada, itu juga ada, bebas, Dok. Pakai nasi, Dok? Pakailah. Wah, pakai nasi, Dok. Ingat ya, berarti di JSR ternyata tidak ada pendapat yang melarang makan nasi kan? Apalagi mengharamkan. Oke. Ininya nih, Dok. Nah, itu yang buat makannya dikit. Oke. Iya, betul. Ini Afan. Jadi apa nih? Ini bisa ngenyangin, Dok, begitu, Dok? Wih, Masya Allah nih proteinnya ada. Masa iya? Lemaknya ada, seratnya ada. Lemaknya dari mana, Dok? Lemak yang kita tahu kan cuma... Ini almond ini kan ada protein lemaknya juga. Kacang almond. Oke. Gitu. Ada tempe kan protein. Oh iya. Gitu kan cakep. Cuman Anda nggak ahli menyusun begini. Plating. Apa plating apa. Tapi lumayan lah. Iya. Emang beda tujuannya, Dok. Emang serahin nama ilmunya sih, Dok. Untuk plating ada sekolahnya lagi sendiri. Lebih ke desain. Antum makan itu campur nasi. Josh. Pakai tangan aja udah. Pakai tangan dong. Pakai tangan. Baru mau ngomong nih. Nih kita cobain ya, guys. Almondnya segitu. Oke. Coba pengen tahu ada madu kita makan pakai nasi ini, Bos. Bismillah. Tuh, wajah udah berubah tuh, lihat. Gurih. Wah, gurih. Gak sesederhana itu coba kan mengubah pola makan. Garam tadi kali ya? Ya ada garam, ada black pepper, ada madu, ada jeruk nipis, ada almond, ada kurma. Allahu Akbar, itu komplit. Saya pikir rasanya gak karuan. Jangan, kalau kita menyajikan yang terbaik dong. Wah, enak. Nemu nih. Bahan nemu nih. Tuh, sayurnya ada di kebun sehat. Aman. Jadi ada sayur, juga. Iyalah, sayur mana kebun sehat. Berdua, Dok. Nah, kita makan juga dah. Bener. Pertama kali ada podcast makan. Belum pernah ada kan? Nah, kan belum pernah. Yang aneh-aneh. Kalau Arab yang kencingin sumur Zam-Zam kalau mau terkenal. Cukup kan? Ternyata boleh makan nasi loh. Boleh lah, kenapa nggak mahal ya? Cuman kan orang Indonesia kan udah kebanyakan makan nasi gitu loh. Kalau aneh kan bilang coba diganti.
Jadi karbonya tuh juga jangan yang bikin badan tuh berat. Ya. Gitu. Semuanya ada di JSR ya dok ya? Ada, insya Allah. Kayaknya pertama kali podcast kita sambil makan. Guys, ada podcast ngobrol makan begini gitu pertama kalinya. Masya Allah. Kok almondnya, Ya. Yang saya cobain guys, ternyata ketika ketemu di sini gurihnya dapet. Ada kayak ya black pepper ya tentunya kali ya, mungkin nolong ya. Oke. Saya pikir oke. Malah saya nyari dari tadi kedelai si sapinya, sapi kan jadinya kan. Kedelai si tempe. Nggak ketemu. Ada di situ. Emang sengaja begitu porsinya? Enggak juga sih, ini yang kebuka cuma itu doang. Boleh pakai sambal itu, Jok? Boleh, sambal kita belum bikin. Nanti sambal kita bikin. Lain lagi menunya. Emang sambal bedanya apaan? Sambal kurma. Sambal kurma lagi. Kok sambal kurma? Ya Hasanah deh. Tapi maksudnya diapain dong sambal kurma? Oke. Udah habis nih kelopaknya. Enak kan? Insya Allah. Pakai sambal cakep lagi nih dok. Oh iyalah. Mau sambal cakep lagi nih. Itu rawit setan kan? Enggak nih, jangan setan lah kita, rawit malaikat aja. Setan mah serem. Enggak kan? Penyebutan di pasar begitu dok. Iya nih nggak mau. Iya, jangan pakai nama-nama yang buruk teman-teman. Begitu namanya. Emang nama asli apa sih, dok? Ini cabai rawit biasa, cuman kalau yang cabai pedes itu kan emang namanya cabai hane. Apa tuh hame rambu apa? Ada tuh namanya tuh cabai habanero. Ada ulekan. Kayak pakai ini aja deh. Kamu bikin resep dokter tuh. Ini juga bisa, ulekan juga bisa. Dan ulekannya juga ada di DSR dong. Ulekan di Magelang. Oh, nggak bisa ke sambalnya. Sambal lauknya. Masih ada nasi, tenang. Pertama kali nih ya kita untuk podcast atau sambil makan. Begini pertama kalinya udah. Tadinya kan yang wibawa. Apa kabar? Sehat ya? Gimana bisnisnya? Ini diobrak-abrik. Studio saya begini sini. Tolong abis ini masih ada podcast lagi, jadi langsung dirapikan ya. Oke. Dan ulekan juga ada hitungan dok? Enggak, ini biasa aja. Enggak boleh. Ulekan. Oh, enggak, jalannya aja. Ini juga sempat fenomenal juga nih di kalangan emak-emak. Sambal kurma. Kalau pas kajian-kajian kan juga bawa peralatan beginian. Oke. Jadi ngajak. Itu kurmanya dicemplungin dalam sambal ya dok? Iya, dibuang aja kulitnya, apa namanya? Bijinya diaduk bareng-bareng. Saya penasaran nih, garam ini ada di banyak. Oh, umum ya. Nah, coba kita lihat sambil nunggu nih. Dok, tisu dok. Keluar tisu. Setir dulu kali ya, penuh banget. Gini dok. Ini baru podcast. Iya. Kan yang dibahas apa barangnya jelas ada di sini gitu loh. Ini cuma bukan berarti jangan menyempitkan ruang gerak saya juga dok gitu loh. Iya sekali-sekali lah. Solusinya ya tempatnya digedein. Nunggu dana ya guys. Nunggu ya. Ya tolong ditonton lagi biar rame sponsornya. Sehingga saya bisa scale up ya. Iya benar. Oke. Pengertian lah dikit, jangan nonton doang. Catat Anda udah kehibur, enak. Ayolah support, apa ke sponsor gitu. Hadir di sini, bayar begitu. Jangan bantu doang. Nah, dikit lagi nih. Pas banget ketemu minumnya begini nih. Masya Allah. Kan kurma gimana ya? Aneh kasih tahu antum. Apa dok? Iya. Apaan itu?
Enggak, ini tadi nasinya. Nasi terus. Oke. Nggak apa-apa lah, banyak dikit. Nggak apa-apa. Ini kan beras yang pilihan. Iya. Besok puasa. Oke. Sendok tadi ya. Hilang kan? Oke. Diaduk. Aduk. Kalau pakai nasi panas cakep nih, Dok. Udah yang ada aja mah. Panasin dulu deh. Nggak habis podcast kita. Ada. Coba aduk pakai tangan. Aduk pakai tangan ya. Coba nih. Aduh, kurma lagi nih. Itu coba dikit sambal ya. Dikit aja sambal. Bismillah. Wow. Aneh dan pedas. Wow. Kayak nasi nih, cakep nih. Oke. Bismillah ya. Ini lauknya nih. Udah berdua. Wah, cepukan kita tuh kalau makan sambal yang. Ini yakin nggak bagi yang nyuting nih? Nggak usah, kan kita yang kerja, Dok. Oke. Dia juga kerja sih. Kecil dikit. Keren kan? Masya Allah kan? Sambal kurma. Kurma ini. Tuh. Dia lumayan hilang kurma pada aslinya ketika ketemu cabai ya, Dok ya? Iya. Tapi ini kan sumber enzim, serat, komplit semua di situ. Cakep. Belum ada kayak podcast di dunia sambil makan kayak begini. Sekelas Amerika pun bikin podcast juga begini-begini amat. Makan pakai tangan lagi. Insyaallah. Nih kurma-kurmanya nih. Jadi ternyata saya pikir rasa kurmanya masih utuh. Ketika udah ke blend ada, cuma lebih dahsyat gitu loh. Betul. Betul. Dokter punya nih. Saya jadi kepikiran gimana caranya bikin restoran. Menunya menu gini, Dok. Udah ada belum? Bikin lah. Kita bikin nanti head chef-nya antum, Dok. Oh jangan. Anda kan bukan chef. Loh, tapi kan resep-resepnya. Oh bisa. Boleh kita coba nih menu-menu orang yang solusi buat yang mereka pengen makan pengen dapat makan sehat tapi tidak mengubah rasa, tetap enak, maksudnya dalam artian bukan yang kan katanya kan stigmanya kan kalau makan enak tuh makan sehat tuh nggak enak gitu, Dok. Ini kayaknya judul podcastnya podcast kepedesan. Mantep. Sambal rawit, bukan setan ya. Ketemu sama kurma. Sambal kurma. Saya udah skeptis awalnya bahwa kurma dikasih sambal, enggak nih hancur yang rasanya. Ternyata enggak. Kenapa pasangannya kurma, Dok? Selama ini kan kalau ibu-ibu bikin sambal kan pakai gula pasir. Oh iya betul. Sama garam. Garam tetap kita pakai, cuman kurmanya kita ganti gula pasir, kita ganti kurma. Kenapa sebegitunya sih sama gula pasir? Maksudnya sesalah itu ya dia ya? Bisa diabetes atau glukosa? Banyak. Hampir puluhan penyakit bisa dipicu sama dia. Kan garam juga kan bisa mengumpalkan darah. Siapa bilang kalau garamnya benar? Oh. Kalau semua tuh sudah berada pada bentuk aslinya di awal, itu aman. Tapi kalau sudah bener. Kalau saya ngambil tisu, Dok, meler, Dok. Ada podcast internasional meler. Ngomongnya, Dok. Jadi ya semua produk. Jadi sebenarnya gula pasir itu kan asli dari gula tebu. Oke. Dari tebu digiling. Tebu ini masukin. Kan digiling. Kemudian dicairkan segala macam, kemudian dikristalkan, diputihkan segala macam, dikasih anti penggumpal. Jadi aslinya sebenarnya kalau kita bicara air tebunya sebagai sumbernya itu bagus.
Tapi ketika sudah diolah jadi buruk tuh. Jadi ya seperti itulah. Kalau dikit? Kan katanya boleh dikit asal jangan berlebihan. Boleh. Bisa nggak? Susah lagi. Masalah di situ, ngebatasinnya itu susah. Enak sekarang, gula pasir soalnya enak. Saya sekarang tubuhnya udah nolak kalau gula pasir biasanya. Apa efek nolak itu gimana? Lemes. Loh, kan buat tenaga gula, Dok. Karena sudah nggak ada mineral lagi ya. Ketika nggak ada mineral lagi, sama juga dengan kebanyakan nasi atau beras-beras yang sekarang banyak ya, yang mereka sudah diputihkan, dibuang seratnya segala macam. Akhirnya itu sisanya tuh gula aja dalam beras tersebut atau nasi tadi, sehingga habis makan tubuh tuh nggak bisa ngangkat, terlalu berat beban tubuh dari gula yang masuk, sehingga minta rest dulu lah. Akhirnya habis makan-makan yang tidak berserat seperti itu tuh bawaannya ngantuk. Oke. Nah, ini fenomenal ini sama halnya dengan ketika kita melakukan makan malam nggak boleh langsung tidur karena kan gampang ngantuk tuh, bawaannya mau tidur. Iya. Ada hubungannya nggak dengan pola kesehatan, diet, habis makan langsung tidur gitu, Dok? Pertama, sejatinya jangan makan malam, jangan makan sebelum sesudah matahari tenggelam. Oh jam 5 udah berhenti dong? Kalau bisa ini ideal ya, karena memang siklusnya tubuh kita itu kan berkaitan dengan muncul dan menghilangnya matahari. Nah ini kita bedah boleh nggak, Dok, dikit? Boleh. Idealnya kalau pagi-pagi sarapan kosongin perut tuh, ada saya pernah dengar katanya mungkin 3 jam dulu baru bisa masuk makanan. Bener nggak, Dok? Banyak itu ya, banyak versi tentang itu. Tapi kalau saya mengambil salah satu versi itu, kalau bisa pagi itu jangan terlalu banyak beban tubuh kita untuk makan, karena memang saat itu tubuh sedang fase pengeluaran. Loh, kata bapak saya katanya kalau kan saya bilang banyak versi. Iya, kata bapak saya katanya ayo kalau mau kerja makan dulu yang banyak, sarapan. Silakan makan, tapi makan yang benar, jangan makanan-makanan yang mengandung karbo atau gula yang tinggi atau apalagi gula olahan. Contoh gula olahan apa ya? Beras biasa kan gula olahan. Yeah. Gula tepung juga. Jadi banyak orang kadang-kadang pagi-pagi makan nasi dikasih santan gitu kan. Saya nggak usah sebut mereknya, namanya apa. Nasi dikasih santan, dikasih gorengan. Nanti ada marah pula. Bayangin ya, dia makan nasi dikasih santan, dimasak pakai santan, makannya gorengan, minumnya es teh atau teh manis. Kan gula semua tuh. Nah, sampai kantor ngantuk. Itu saya tuh. Ngantuk nggak? Ngantuk. Ya udahlah. Makanya ada itunya tuh, syairnya, insyaallah wahai manusia. Makanlah yang benar supaya produktivitas lebih meningkat. Oke. Apakah makan yang benar itu harus mengacu pada indikasi tubuh kita jadi lebih kurus? Enggak. Sekarang malah trennya itu tubuhnya biarin aja dengan berat badan sekian gitu kan dengan latihan beban gitu kan, sehingga tubuhnya massa ototnya lebih banyak, daging lebih banyak gitu loh. Oke. Sehingga badannya tuh ya kuat memetabolisme makan apapun, sehingga nanti kalau dia pun nyampah di sana, enggak apa-apa, nyampah aja. Cuman tubuhnya sudah siap. Oh, cheating boleh ya, Dok? Boleh lah, cheating boleh. Kita pengen, dokter makan mie enggak? Kadang-kadang makan. Kalau pengen makan aja. Mie-nya yang mana, Dok? Mereknya, Dok? Iya, yang jelas. Itulah ada mereknya. Jadi kalau cheating, kita cheating yang berkelas juga. Cheatingnya nggak mau cheating yang biasa juga. Cheating yang kira-kira nggak bikin masalah baru di badan. Kayak misalkan tadi kan saya ke tempat ini kan, ke bawah dengan ada kafe di depan gedung ini kan. Biasa saya langsung mata saya langsung tuh menyensor tuk. Oh, ketemu atu. Ada jahe madu. Saya minum jahe madu di situ. Ada. Allahu Akbar kabiro. Antum di sini nggak tahu? Saya nggak tahu jahe madu di sini ada. Kunyit aja ada di kunyit asam. Enggak, saya tahunya soalnya ngincernya Awe sama KFC. Kenapa, Dok? Itu di kafe itu lah. Itu nggak usah dibahas. Siapalin soalnya. Tadi saya sebutin tuh Awe, KFC, gitu. Saya siapalin. Itu boleh. Apa? Oke, lanjut, Dok. Oh. Nyari aman kan, Dok? Iya, nyari aman. Oke, terus. Jadi, keren-keren nih menu. Cuman nggak ada menu anget. Terus saya lihat itu dia ada serai di situ loh. Ada menu serai, ada jahe, ada kunyit asam. The best nih. Saya minum itu tadi masuk sini ke ruangan antum tadi tuh. Saya minum itu dulu. Jadi
minum kopi minum, cuman enggak tiap hari juga. Kalau pengen gitu aja. Jadi kita nggak tergantung dengan sesuatu yang apalagi nggak sehat. Oke. Banyak orang tuh kadang-kadang kan membiasakan nafsunya mengendalikan dia, itu nggak benar. Oh iya. Jadi kalau gue nggak minum cappuccino hari ini, gue pusing. Nah, itu nggak benar. Itu salah tuh mindset ya. Oke. Kan buat booster katanya. Jadi kalau sudah jadi sesuatu yang dirutinkan, kemudian kalau nggak ada itu habislah duniaku, tuh nggak benar. Berarti ada yang salah sama polanya tuh. Polanya salah. Jadi kayak misalkan kalau aneh kan misalkan ya nggak ada minum kopi minum pakai gula pasir enggak dong. Kadang minum pahit, kadang pakai madu, kadang pakai gula aren, kadang pakai gula singkong. Wah tuh kasih solusi tuh. Iya. Jadi itu aja. Atau kalau enggak kopinya itu anak kasih jahe, anak tubruk jahe masukin, itu jos banget, apalagi kalau nyetir jarak jauh, tuh obatnya aneh banget tuh. Oke, bukan kopi saset yang campuran jagung tuh, Dok. Jangan bahas sama aneh lah kalau yang saset. Nggak kena soalnya ya. Udah dia, kalau dalam penelitian itu sudah exclude. Berarti semua makanan dan minuman yang ada sasetan dan packaging dan itu sebisa mungkin kalau bisa makan yang dikupas, bukan dikemas. Bagus. Rapi dan amannya juga dapat. Iya. Banyak kan dikupas. Ya kayak begini kan. Kupas. Mangga nih. Mangga, kupas. Oke. Tadi kelapa dikupas. Ya. Yeah. Nah gitu kan. Oh iya. Gitu. Bukan dikemas. Okay. Apa fungsinya kulit ini? Melindungi. Nah, melindungi apa? Melindungi si buahnya kan. Supaya apa? Supaya terjaga. Iya, supaya antioksidan dia tidak teroksidasi sehingga dia menjadi oksidator atau mungkin jadi radikal bebas. Jadi kalau kita buah-buahan itu kan Allah memberikan kepada mereka ini pelindungnya, ya, supaya isi dalam itu terjaga. Gitu. Oh iya, betul. Saya baru tahu loh. Saya jadi kepintaran saya kecil sekali di sini ya. Biasakan makan jorok. Gitu. Nah ini ada kupasnya, ada teknik lagi, Dok? Enggak. Ini biasa aja. Cuman ya semakin banyak makanan yang kita kupas tiap hari ya semakin sehat kita. Oke. 5 buah deh, Dok, yang menurut Dokter Zaidul Akbar nih, Masya Allah, kita pengen tahu apa yang rekomendasi. Yang banyak, yang manis-manis kah? Kan ada juga buah kayak buah naga, manisnya mana nggak ada gitu. Ini ada khasiat lagi, Dok. Itulah mangga, udah tahu Mas, semua orang udah tahu. Bismillah. Memang buah. Saya tungguin. Oh, nggak ada kurmanya ternyata. Memang buah mangga. Ya oke. Jangan saja jaim lah gitu. Kayak mah kadang-kadang sih. Saya nungguin kirain. Kayak cokot sebenarnya. Kirain ada campuran apa gitu nih. Oke. Dok, kenapa buah naga tuh selalu ada buahnya di depannya? Kenapa nggak kita sebut naga? Coba, Dokter Afwan nyebut mangga, bukan buah mangga kan? Ada mangga nggak? Kenapa setiap buah naga? Lihat, pertanyaan berbobot saya satu-satunya itu tuh. Gimana, Dok? Ayo, ada rambutan nggak? Ngomong. Jarang bilang ada buah rambutan nggak? Tapi kenapa buah naga, kenapa selalu ada buahnya? Sesekalinya seorang dokter tidak bisa menjawabnya. Kenapa harus ada buah naga nggak? Ada mangga nggak? Karena buah itu identiknya dengan sesuatu, bukan hewan. Kebantal lagi. Ada naga nggak? Oh, nggak mungkin ya. Kok dia bisa jawab curang? Beliau bisa jawab. Teman-teman saya nggak bisa jawab lagi. Saya merasa pintar waktu kemarin. Sekarang agak turun lagi. Teman-teman, kalau pengen tahu barang-barang yang ada di sini, di mana aja, bahan-bahannya apa aja nih, kunjungin nih. Kebun Sehat JSR. Masya Allah, semua komplit di sini ya. Bisa bantu saya mungkin, teman-teman. Ada apa aja, berasnya juga ada. Masya Allah nih. Tuh, sayur dan buah sehat. Wah, pada hijrah dong, tar dong. Ya apa-apa lah. Banyak yang di sana disemprot-semprotin, mungkin pakai ini, biar kelihatan segar, biar kokoh sayurnya. Di sini enggak ya? Aman insya Allah. Ya maksudnya kita ngomongin sesuatu yang sehat ya, kalau yang kita misalkan dagangin gak sehat gak usah dijual sih. Narasi ini pertama kalinya ketemu tadi di lift ya. Oh iya. Oke, siap. Ingat teman-teman semua, ada ya di bawah nih kalau pengen dapetin bukunya beliau juga. Dr. Zaidul Akbar nih nulis Jurus Sehat Rasulullah. Ada juga resep
Sehat JSR dan bahan-bahan yang ada di sini semuanya cek aja di deskripsi di bawah ini teman-teman. Oke, Masya Allah. Dah, saya mau lanjutin lagi. Dok, udah mau tutup juga. Betul nih. Ini warung udah mau tutup ya guys ya. Kalau mau belanja ntar-ntaran lagi ya. Di podcast sama warung. Podcast apa warung? Sesekali saya diledekin begitu. Oke, Masya Allah. Ini mangga boleh saya habisin dulu? Boleh silakan. Ada sambal? Ada masih kalau mau nyokot. Nah, ini lupa atuh. Apalagi keren dong? Ini salah satu kebiasaan ini kalau makan buah tuh biasanya emang dikasih garam. Itu ternyata hasilnya atau rasanya juga Masya Allah tasty banget, enak. Oh gitu, kayak di rujak-rujak. Itu lupa sebenarnya ada satu yang kita punya lagi tuh. Apa tuh dok? Kurma. Kurmanya itu dikasih apa namanya? Dikasih butter, dikasih almond. Itu lebih powerful lagi. Itu lebih ajib tuh ya. Oke, dikasih garam, buah. Udah makan deh. Lu cobain nih ya. Cobain. Kalau garam yang putih nggak bisa dok ya, mesti yang merah-merah pink gitu ya. Boleh, mana putih tapi yang intinya non refinasi. Kalau pengen dapetin yang tadi seperti itu, garamnya ada di saya ya teman-teman ya. Saya juga pengen jualan dong. Dan saking ini kan apa ya, tersebar luar biasa, akhirnya kan banyak yang mengatasnamakan saya kan. Nah itu catat tuh, lupa tuh, mumpung inget tuh, guys. Jadi closing dulu. Iya, jangan dulu ya. Jadi gini, banyak teman-teman di luaran sana yang memang mencari peruntungan. Bisa dibilang nggak ada etikanya Anda, para oknum menjual. Saya cari kemarin sempat saya ketik nih misalnya kan, Afwan dok kayak Zaidul misalnya, itu banyak banget dan mereka melakukan transaksi pembelian, penjualan. Ya, sebagian besar tanpa izin. Ada beberapa akun di Instagram itu yang sudah hampir 1 juta followernya juga itu. Ada beberapa yang beradab maksudnya mereka ngasih tahu ini bukan akun resmi. Oke. Tapi nggak beradab juga banyak. Bahkan ada yang bikin konten produk yang seakan-akan saya di situ ngomongin tentang produk itu dikondisikan dalam suatu ruangan. Akhirnya saya klarifikasi kan di Instagram, saya klarifikasi sama di YouTube juga saya klarifikasi bahwa nggak ada kerjasama apapun dengan produk apapun. Saya mau share ilmu aja. Tapi kalau mau pakai dasar ilmu itu untuk komersil, silakan. Tapi jangan mengatakan itu produk Zaidul Akbar. Saya khawatir ini, bahkan kemarin ada satu email dari salah satu ulama lah, menurut saya itu di NTB, di ketua apa ya, lembaga dakwah ulama tertentu di sana gitu. Itu dia minum produk itu, dia tanya ini dosisnya berapa, habis saya minum saya kelingan. Saya bilang saya nggak tahu itu, saya bilang. Oh, dia beli tempat lain. Dia beli yang di situ diposisikan saya yang menjual produk itu. Dibeli tempat lain tapi mengatasnamakan Dokter Zaidul Akbar. Ternyata nggak ada kerjasama, nggak tahu menahu apapun produk itu. Akhirnya kan jadi orang bermasalah. Makanya Anda zolim tuh kalau begitu tuh. Iya, jadi nggak berkah. Iya. Jadi makanya kalau Instagram saya kan cuma satu, @zaidulakbar itu aja. Yang lain-lain toko aja. Oke. Catat ya, kalau misalkan teman-teman pengen dapetinnya betul-betul asli, itu hanya di Instagramnya atau mungkin Ustaz ada ini lagi tambah-tambahan lainnya. Kalau YouTube biasanya kajian-kajian saya itu kan banyak banget tuh. Coba. Iya, coba aja ketik deh Zaidul. Enggak pakai i. Zaidul langsung. Tuh. Nah, itu yang aslinya itu. Ini asli. Bukan asli yang official ini hanya ini. Oke. Yang lainnya tadi tuh banyak banget. Dan mereka tuh cuannya. Betul. Iya. Ada yang resep JSR itu saya nggak lihat 1 juta itu. Coba resep. Coba. Itu. Oh, resep JSR? Iya. Oke. Coba. Oh iya. Nah ini sempat saya komunikasi dengan ibu-ibu, tapi masya Allah baik lah ya. Jadi beliau nge-share ulang apa yang saya share, tapi dia sebutkan begitu. Oh iya, bukan akun resmi Dokter Zaidul Akbar. Beradab. Ini ada adabnya nih. Kalau yang tadi mungkin jualan-jualannya langsung mengatasnamakan ini langsung. Kalau mau mereka punya jualan silakan aja, nggak masalah. Cuman kan kalau sebegini kan akhirnya orang tahu ini bukan gitu loh. Iya. Itu maksud saya. Jadi ilmunya silakan dipakai, cuman pakai adab gitu aja. Masya Allah. Tuh kan, lu sih nyari gara-gara. Gue bahas di sini deh tuh. Emang enak. Oke, syukran. Apa? Dokter Masya Allah, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Kita kasih solusi.